teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi di program kami, Terung Bercerita, di acara podcast KPU Tomohon, yang kali ini kita berada di episode yang ke-16. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, kedua bapak kita, sebagai narasumber yang kali ini dari Kelurahan Taratara 2, Pak Lurah, dan juga mantan Badan Ad Hoc sebagai panitia pemilihan Kecamatan Tomohon Barat, Pak Vano. Apa kabar kedua bapak? Ya, baik, sehat. Ya, sehat selalu. Nah, terima kasih atas respon dari kedua tamu kita yang sudah hadir di saat ini. Nah, teman pemilih, saat ini kita akan, atau untuk supaya kita lebih lancar lagi dalam pembahasan kita kali ini, tentunya ada peribahasa mengatakan kalau tidak dikenal tidak disayang. Nah, untuk saat ini kita akan mendengarkan perkenalan dari kedua tamu kita. Nah, yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Lurah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya perkenalkan, nama John Lonta, tugas sehari-hari sebagai Kepala Kelurahan Taratara 2, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Dan tentunya dalam acara ini kami menyambut baik boleh dihadirkan dalam acara Torang Bercerita oleh KPU Tomohon. Ya, jadi bagaimana perasaan Bapak hadir di sini di studio kami? Ya, tentunya saya merasa senang bisa diundang. Ya. Tentunya untuk boleh mengutarakan apa yang menjadi pengalaman kami semenjak ketika dilaksanakan pemilu beberapa waktu yang lalu. Ya. Oke, terima kasih Pak Lurah sudah hadir. Dan selanjutnya kepada Bapak Vano sebagai mantan Badan Ad Hoc Tomohon Barat. Silakan Pak, perkenalan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi ya, perkenalkan, nama saya Vano Kusuma. Untuk tugas sehari-hari sekarang sebagai Sekretaris Kelurahan Taratara 1, Kecamatan Tomohon Barat, ya sudah kurang lebih 9 tahun menjalankan tugas di sana. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, ya pernah menjadi Badan Ad Hoc dalam pelaksanaan pemilihan baik pemilu bahkan pun pilkada di Kota Tomohon. Ya, mula pertama saya kalau tidak salah 2009 saya sudah pernah menjadi KPPS. Oh, KPPS dulu ya. 2010 pilkada, ya tidak sempat memberikan partisipasi untuk melaksanakan tugas di Badan Ad Hoc. Kemudian pemilu 2014 saya menjadi PPS di Taratara 1. Kemudian pilkada 2015 juga menjadi ketua PPS di Taratara 1. Kemudian 2019 dan 2020, pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020 menjadi PPK di wilayah Kecamatan Tomohon Barat. Ya, mungkin itu. Jadi waktu mendaftar sebagai PPK sudah punya pengalaman sebagai mulai dari tingkat bawah, dari tingkat KPPS hingga naik terus sampai ada pengalaman-pengalaman yang sudah didapat. Bagaimana perasaan Bapak hadir di studio kami saat ini? Ya, tentunya senang, sungguh ya merasa dihargai. Tentunya makasih banyak kepada pimpinan dari KPU Kota Tomohon yang sudah mempercayakan kami, mengundang kami untuk boleh berpartisipasi dalam acara podcast KPU di Terung Bercerita ini untuk menjadi narasumber. Oke, teman pemilih, saat ini kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka di waktu melaksanakan pemilihan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita mulai dulu dari Pak Lurah. Pak, beberapa waktu yang lalu Kelurahan Taratara 2 mencapai tingkat partisipasi pemilih 100%. Nah, sebagai pemerintah kelurahan, apakah ada strategi atau ada kiat-kiat dari pemerintah kelurahan untuk mendorong para pemilih agar supaya dapat menggunakan hak pilihnya? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih.
tentunya ketika kami dimandatkan sebagai lurah di Kelurahan Tara-Tara 2, Iya. memiliki tanggung jawab yang penuh, terlebih khususnya juga dalam penyelenggaraan ini pemilu. Iya. Pak, perlu kami ketahui sejak kapan Bapak menjabat sebagai lurah Tara-Tara 2? Ya, kami menjabat lurah Tara-Tara 2 itu di bulan Januari, 3 Januari 2018. Tetapi memang sebelumnya pernah juga menjadi lurah di Kelurahan Tara-Tara 3, Iya. itu sejak tahun 2009. Seperti itu. Jadi sudah beberapa kali mengikuti dalam penyelenggaraan Tahapan ini pemilihan. pemilu. Nah, jadi bagaimana Pak peran pemerintah atau strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kelurahan Ya. Tara-Tara 2 khususnya? Tentunya tugas kami selaku pemerintah bagaimana untuk mensukseskan itu dengan beberapa hal-hal yang perlu untuk kami kerjakan. Iya. Yang pertama tentunya ini menyangkut sosialisasi. Iya. Kami melaksanakan sosialisasi tentunya dari KPU datang juga kepada kami apa-apa yang tahapan-tahapan apa saja yang harus kami lakukan dan kerjakan bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Kami mengkomunikasikan itu kepada stakeholder yang ada, yaitu yang pertama kepada tokoh agama, pimpinan agama, pimpinan gereja, denominasi gereja yang ada. Kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, di antaranya LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat, rukun-rukun keluarga, ya seperti itu. Kami mendatangi mereka, menemui mereka, tetapi juga kami panggil merembuk bersama di kantor kelurahan untuk bagaimana caranya supaya seluruh warga masyarakat wajib pilih yang sudah terdaftar untuk bisa turut serta dalam pemilihan nanti. Ketika itu seperti itu. Ya, jadi sebagai pemerintah tentunya punya tanggung jawab untuk bisa mensukseskan pelaksanaan pemilihan. Nah, kita ke Pak Vano sebagai mantan Badan Ad Hoc. Pak Vano, pengalaman-pengalaman apa yang sudah Bapak alami ketika menjabat sebagai Badan Ad Hoc di Kecamatan Tomohon Barat? Ya, terima kasih ya. Untuk pengalaman-pengalaman kami dalam pelaksanaan tahapan-tahapan baik mungkin pilkada, pemilu yang sudah dilaksanakan, amat terlebih pilkada di masa pandemi memang banyak dinamika yang terjadi. Pengalaman-pengalaman memang ketika melaksanakan tugas memang ya terutama faktor yang utama ialah pemberian diri tentunya. Agar supaya apa yang tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai badan ad hoc, sebagai penyelenggara kami di tingkat PPK dan untuk berkomunikasi, berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, bersama-sama dengan PPS yang ada, tentunya ada komunikasi, sinergitas, agar supaya memang tahapan-tahapan yang dilaksanakan itu memang dapat dieksekusi dengan baik. Jadi memang ya perlu ada juga ketelitian, fokus agar supaya memang semua tahapan-tahapan yang sudah ada memang dapat dieksekusi dengan baik. Tentunya sesuai dengan regulasi. Itu memang yang dilaksanakan sehingga memang semua tahapan di Tomohon Barat ya tadi sudah disampaikan ada pernah mencapai 100%. Memang itu adalah kolaborasi dari ya semua pihak stakeholder, baik pemerintah, bahkan pun penyelenggara pemilu, baik KPU, PPK, Bawaslu, Panwascam, ya semua tentunya terlibat di dalamnya sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Ya itu. Iya, jadi sebagai PPK tentu punya juga tanggung jawab ataupun merasa ada tanggung jawab moral untuk supaya bagaimana ini pemilih ini boleh datang untuk memilih. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan strategi ataupun peran dari PPK Tomohon Barat untuk supaya meningkatkan partisipasi pemilih. Ya, memang untuk peran kami PPK ketika untuk meningkatkan partisipasi daya tarik dari pemilih untuk boleh memberikan hak suaranya di TPS memang ya kami
koordinasi berkolaborasi dengan pemerintah juga setempat, bahkan pun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh gereja, kami pun masuk di rumah-rumah ibadat dalam persekutuan ibadat untuk berikan sosialisasi bahwa tanggal sekian akan memilih, baik untuk pilkada, untuk pemilu, pilcaleg, sehingga tentunya kami masuk rumah-rumah ibadat, bahkan pun di tempat-tempat umum lainnya untuk berikan sosialisasi, berikan pemahaman, bahkan pun kepada pemerintah untuk boleh bersama-sama kasih sosialisasi di pemerintah kelurahan, bahkan pun di lembaga-lembaga yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Lurah, sehingga memang boleh berjalan. Jadi terutama tuh komunikasi dan kolaborasi sehingga boleh berjalan dengan baik. Memang terjun langsung ke lapangan untuk boleh meningkatkan partisipasi sehingga boleh berhasil sukses untuk pelaksanaan. Memang dalam hal ini harus saling mendukung antara pemerintah dan badan penyelenggara. Dan hal yang menarik beberapa waktu lalu ketika pembuatan TPS agar supaya menarik para pemilih datang, itu juga salah satu strategi ya. Nah, dari pemerintah Kelurahan Tara-Tara 2, bagaimana dukungan dari pemerintah untuk pembuatan TPS supaya menarik bagi pemilih untuk boleh datang? Tentunya untuk lebih lagi menarik ya, memang ketika TPS itu sudah ditentukan, kami juga bersama-sama dengan satu kelembagaan kami dalam kelurahan. Di dalamnya juga ada Linmas, ada kepala lingkungan, wakil kepala lingkungan, untuk bertanggung jawab di masing-masing TPS itu. Silahkan berkreasi. Jadi dibebaskan. Ya, dibebaskan. Yang penting itu sesuai dengan aturan. Iya, sesuai aturan. Posisi-posisinya itu yang jelas harus sesuai aturan. Dan kemudian ketika itu masyarakat pemilih itu datang berbondong-bondong ke TPS, kami tentunya pertama memperkuat kelembagaan kami selaku kelurahan, mulai dari lurah, sekur, para kepala seksi, kepala lingkungan, wakil kepala lingkungan, dan lembaga-lembaga yang lain termasuk Karang Taruna, kader kesehatan, kader KB, dan perlindungan masyarakat adalah Linmas. Itu tanggung jawab penuh lurah untuk bergandengan tangan, seirama jalan sama-sama. Mari orang temui, datangi pemilih untuk diajak supaya ada keinginan mereka untuk datang memilih sebagai tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kami pun menyampaikan sosialisasi langsung menemui masyarakat melalui acara-acara kegiatan kemasyarakatan. Ataupun tadi dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, kami sampaikan silahkan untuk mengungkapkan pendapat masyarakat pemilih, apa yang mau diinginkan dalam segi pembangunan dalam segala bidang. Mari datang mencoblos di TPS masing-masing. Sangat rugi ketika ada kerinduan, keinginan, rencana apa yang ingin dibuat di, katakanlah di kelurahan kita, ketika tidak disalurkan hak pilih kita. Haknya seperti itu. Jadi teman pemilih, dengan kata lain bahwa memang perlu dukungan dari segala sisi, dari segala. Lurah tidak kerja sendiri, harus. Ya, dorang bilang harus kerjasama. Seperti karena itu. Memang kalau lurah kerja sendiri, begitu juga PPK, tentu semua itu mustahil terjadi. Nah, oke, kita akan lihat dulu satu yang mau lewat ini. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia Tuhan. Oke teman pemilih, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini yang
terasa sangat menarik dan perlu kita ketahui bahwa atau sudah banyak masyarakat yang tahu bahwa saat ini sudah sementara dalam tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, kami ingin bertanya kepada yang pertama kepada Pak Lurah, bagaimana respon pemerintah Kelurahan Taratara 2 menyambut tahapan pemilihan ini tahun 2024 ini? Ya, baik. Ketika sudah ditentukan tahapan-tahapan dalam pemilu, terutama dalam menghadapi pemilu di tahun 2024, nah, tentunya apa yang sudah tercantum di dalamnya tahapan-tahapan itu kami langsung sampaikan kepada masyarakat supaya dalam benak masyarakat mereka sudah dalam satu ingatan bahwa di tahun 2024 ada pemilihan nanti, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan pemilihan pilkada tentunya kepala daerah, supaya juga bagi masyarakat terutama yang kerja keluar daerah dia bisa pastikan bahwa saya posisi masih ada di kampung halaman, atau misalnya dia akan pindah ke daerah lain, dia bisa ambil misalnya surat pindah untuk memastikan lebih mempersiapkan diri. Ya, persiapan juga masyarakat. Sebab kalau buru-buru kita beritahu kepada masyarakat, mereka juga ada punya rencana-rencana keluarga seperti itu. Ya. Nah, bagaimana peran pemerintah mungkin dalam menghadapi pemilihan ini, peran dari pemerintah Kelurahan Taratara 2 untuk mendukung akan pemilihan serentak ini? Ya, tentunya peran kami apa yang diturunkan dari aturan-aturan dari KPU, di dalamnya keseluruhan apa yang dibutuhkan untuk itu, ya kami informasikan sekali lagi kepada masyarakat, dan semua alat peraga atau sejenisnya yang harus ditempatkan di kelurahan, tentunya kami siapkan untuk itu, yang supaya sekali lagi dia sukses. Tujuannya untuk sukses pemilu ke depan. Dan saat ini kami sementara dalam tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Nah, tentunya dari KPU sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah kelurahan yang memang kami laksanakan itu setiap bulan. Nah, Pak Vano, bagaimana tanggapan Bapak untuk ketika kami selalu datang meminta data atau tanggapan untuk pemutahiran data berkelanjutan ini? Karena ini adalah untuk di saat pemilihan 2024 kita tidak lagi karena kita tahu bahwa daftar pemilih ini sangat rentan dengan satu masalah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, untuk tanggapan saya mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sangat baik. Iya. Karena ya kami selaku juga mantan badan ad hoc dan bertugas di kelurahan saat ini sangat mengapresiasi untuk tahapan ini. Karena memang berbicara masalah data pemilih memang gampang-gampang susah memang. Pengalaman kami. Jadi memang sangat dinamis sekali, sehingga memang sangat perlu sekali ketika mungkin sudah ada pemutahiran, sudah meninggal atau sudah mutasi untuk pindah, memang segera mungkin dilaporkan di KPU supaya ada pemutahiran yang berkelanjutan, agar supaya memang tiba saatnya mungkin di tahapan pencocokan dan penelitian memang up to date ini data, memang sudah terbaru, sehingga tidak lagi membebankan para pendata untuk mencari keberadaan yang mungkin sudah meninggal ataupun sudah pindah domisili atau tempat tinggal mereka. Iya, karena pengalaman kami lalu Pak Lurah juga di Kelurahan Taratara 2 ada ditemui bahwa orang tersebut sudah meninggal, ternyata belum, sehingga kami juga harus berkunjung ke yang bersangkutan untuk memastikan. Nah, tentu itu juga yang sangat diharapkan untuk dukungan dari pemerintah kelurahan untuk menyambut akan tahapan di pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Ya, memang juga menyangkut data, kami ini cek and recheck. Iya. Ya, itu kepada siapa? Kepada kepala lingkungan dan wakil. Karena mereka yang tahu persis keberadaan masyarakat itu sendiri. Dia posisi tinggal di mana, letak rumahnya di posisi mana, di lorong mana, di jalan mana, apakah mungkin tinggal di kebun, atau mungkin tinggal di kota lain sementara, di daerah lainnya seperti itu.
Sehingga kami juga memanggil mereka dan saya katakan tolong dicek secara betul Iya. menyangkut yang pindah datang, ya, yang pindah datang maupun yang sudah meninggal. Enggak. Itu dicek secara seksama supaya apa tidak terjadi lagi atau terulang kembali kekeliruan-keliruan yang Iya. mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Oke, nah teman pemilih, selanjutnya kami akan bertanya kepada kedua Bapak ini. Pak Vano, apa harapan dari Bapak dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 yang kita tahu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah yang diperkirakan pada bulan November di tahun yang sama. Nah, bagaimana harapan Bapak untuk pemilihan 2024 nanti? Ya, mungkin harapan kami selaku badan mantan Iya, badan jadi ad hoc, dilihat dari perspektifnya sebagai mantan badan badan ad ad hoc, ya memang harapan kerinduan kami yang pertama pelaksanaan pemilu 2024 bahkan pun pilkada serentak 2024 itu boleh berjalan dengan baik. Tidak ada rintangan hambatan sama seperti yang sudah dialami oleh dunia di tahun 2020 lalu waktu tahapan pelaksanaan pilkada di Kota Tomon khususnya memang terhambat sekali. Jadi dengan adanya pandemi memang sangat menyulitkan semua pihak dalam pelaksanaan pelaksanaan pilkada yang lalu. Kami juga selaku badan ad hoc sungguh ya banyak rintangan, tapi puji Tuhan karena penyertaan Tuhan sehingga mungkin semuanya boleh berjalan walaupun memang banyak rintangan hambatan. Ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan, banyak masyarakat yang tidak mau ditemui. Karena waktu lalu memang ada jaga jarak pasangan perseorangan ada verifikasi faktual. Jadi memang ada banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi memang kami dikuatkan, semua, sehingga memang pelaksanaan pilkada walaupun dalam masa pandemi, pilkada yang sungguh luar biasa sebenarnya yang terang pengalaman itu yang boleh sangat laksanakan. Tentu harapan kerinduan untuk pemilu 2024 bahkan pun pilkada serentak itu tidak akan terjadi dalam masa normal agar supaya tentunya semua tahapan-tahapan itu boleh berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kerinduan yang kedua mungkin karena saya juga mantan badan ad hoc, mungkin ya Tuhan berkenan boleh berpartisipasi lagi dalam pelaksanaan atau memberi diri untuk mensukseskan tahapan-tahapan baik pemilu bahkan pun pilkada serentak 2024 ya. Jika Tuhan berkenan, ya mungkin itu kerinduan masih ada, harapan untuk memberi diri dalam pemilihan serentak. Nah, Pak Lurah, bagaimana harapan Bapak untuk pemilihan 2024 nanti? Ya, tentunya harapan kami selaku pemerintah kelurahan, terutama bagi wajib pilih, untuk sekiranya tetap ada kerinduan dan tanggung jawab seperti waktu yang lalu. Untuk datang kembali di TPS, tetapi juga dengan harapan mengajak bagi pemilih-pemilih pemula yang nantinya baru pertama kali akan memilih di tahun 2024 nanti. Kami berharap masyarakat ada perhatian untuk itu, tetapi juga konsep-konsep berpikir dan tahapan-tahapan seperti yang kami lakukan pada waktu yang lalu akan kami lakukan lagi seperti itu. Karena itu sukses dalam memilih bisa capai target 100% dari pemilih menentukan hak pilihnya di TPS. Dan tentunya harapan kami bagi masyarakat juga akan memilih mereka-mereka yang tentunya yang berhak dipilih untuk itu, dan tentunya apa yang menjadi kerinduan masyarakat itu dapat tercapai untuk segi pelayanan, pembangunan yang ada di kelurahan. Nah, teman pemilih, kita akan tutup acara podcast kita hari ini, dan sebelum kita tutup ada closing statement dari kedua narasumber kita saat ini, mungkin berupa ajakan ataupun berupa dukungan untuk pemilihan
2024 nanti. Nah, kepada Pak Vano, bagaimana Pak? Ya, untuk saya ya mungkin memberikan motivasi kepada semua, pertama kepada semua pemilih, agar supaya boleh memberikan yang terbaik, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu 2024, baik mungkin pemilu bahkan pun pilkada, agar supaya cita-cita, mungkin harapan, kerinduan dari masing-masing pribadi pemilih untuk mungkin ada pembaruan ketika dorang memilih, baik mungkin pilcaleg, baik DPRD kota, provinsi, RI, bahkan pun DPD dan presiden, itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tentunya ketika dorang suka harapan itu terwujud, tentunya salah satu cara ya harus datang di TPS untuk menyalurkan hak suaranya sebagai pemilih, untuk dapat menentukan pemimpin-pemimpin orang ke depan 5 tahun di masa-masa yang akan datang, baik untuk DPRD bahkan pun pilpres, bahkan pun pilkada serentak untuk tahun 2024 ke depan. Jadi memang harus memberikan yang terbaik. Kemudian ya kami juga harapan tentunya penyelenggara pemilu harus bekerja sama agar supaya sukses yang sudah didapatkan diraih di pemilu-pemilu selanjutnya, pilkada sebelumnya, boleh dilanjutkan di tahapan-tahapan pemilu 2024 bahkan pun pilkada serentak di tahun 2024. Itu mungkin harapan kerinduan agar supaya boleh tercapai dorang cita-cita, harapan kerinduan untuk menentukan dorang pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ya mungkin itu. Bagaimana Pak Lurah, pesan penutup untuk para pemilih nanti? Ya, tentunya dari kami selaku pemerintah kelurahan, sekali lagi mengajak masyarakat, pemilih khususnya, mari tentukan hak pilih di TPS nanti kelak di tahun 2024, dalam rangka kita akan menentukan siapa-siapa mereka-mereka yang kapabel, memiliki kemampuan menuju kota Tomohon yang lebih baik, tentunya juga Provinsi Sulawesi Utara, dan ke depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Oke, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini, sudah memberikan atau membagi pengalaman untuk bagaimana dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan yang sudah lewat. Dan teman pemilih, terima kasih karena sudah juga ambil bagian di dalam acara podcast kami di hari ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan saksikan juga acara podcast kami di episode yang selanjutnya. Terima kasih dan temuan hebat. Bye.